Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini aku mau bikin sajian dessert. Ini enak banget, lembut, gurih, kenyal-kenyil, dan juga manis. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Pertama-tama, ini aku masak mutiaranya dulu menggunakan 1 liter air mendidih. Masukkan mutiara 1 bungkus atau 100 gram. Kita rebus selama 5 menit, lalu kita tutup, matikan apinya. Didiamkan selama 30 menit, lalu setelah itu kita buka lagi pancinya dan kembali kita masak selama 7 menit. Jangan lupa untuk diaduk dan tambahkan gula pasir sekitar 90-120 gram, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia setelah 7 menit, waktunya untuk kita tutup lagi dan kita diamkan kembali selama 30 menit. Ini dia hasilnya, mutiaranya cantik banget ya teman-teman. Lalu setelah itu kita sisihkan dulu untuk mutiaranya. Selanjutnya, kita siapkan 110 ml air hangat ditambah beberapa tetes pewarna rose. Nah, di tempat terpisah ini aku siapin 1/3 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 130 gram tepung ketan. Lalu kita tuang air hangat yang sudah dicampur dengan pewarna tadi. Ini kita tuang secara bertahap, lalu kemudian kita uleni atau kita campur tepungnya seperti ini hingga kalis dan bisa dibentuk. Ini kalian bisa menggunakan tangan ataupun spatula ya teman-teman. Nah, ini dia teksturnya akan jadi seperti ini ya. Lalu setelah itu, lakukan dengan tangan yang bersih. Kita ambil sedikit bagian adonan, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini sampai membentuk bola-bola kecil. Ini kita lakukan sampai semua adonan habis ya. Nah, ini dia bola-bolanya udah siap. Dan ini bahan-bahan untuk membuat kuahnya ya. Di sini aku didihkan 450 ml air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan bola-bolanya ke dalam air tersebut. Kita aduk agar bola-bolanya tidak lengket ke panci. Lalu kita masak hingga bola-bola ini mengapung keseluruhannya ya. Ini tandanya udah mateng. Next stepnya, kita tambahkan 1 lembar daun pandan, 1/3 sendok teh garam, 90 gram gula pasir, dan 70 ml santan. Ini kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata ya teman-teman, sambil terus dimasak dengan menggunakan api kecil. Tambahkan beberapa tetes pewarna rose, lalu aduk kembali hingga rata sambil terus dimasak. Kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih ya teman-teman. Next stepnya, ini aku campur 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung ketan, dan 2 sendok makan air. Kita larutkan tepungnya dengan menggunakan air, lalu kemudian kita tuang ke dalam bubur candilnya sambil diaduk cepat seperti ini agar tidak ada yang menggumpal. Ini kita masak sambil terus diaduk hingga mengental seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu terlalu kental karena nanti pada saat dingin dia akan mengental dengan sendirinya. Nah, lanjut next stepnya, ini aku memakai 400 ml santan agak kental, ditambah dengan 1/3 sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam. Kita aduk seperti ini lalu kita sisihkan. Di tempat terpisah, ini aku memakai 400 ml santan yang dicampur dengan 90 gram tepung beras. Ini kita aduk seperti ini sampai tidak ada yang bergerindil. Lalu kemudian kita masak santan tadi dengan menggunakan api sedang cenderung kecil.
sambil terus diaduk seperti ini hingga hangat atau suam-suam kuku dan keluar bintik-bintiknya. Lalu setelah itu kita masukkan adonan tepung tadi dengan cara disaring seperti ini. Selanjutnya kita masak sambil terus diaduk dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga buburnya mengental seperti ini. Ini kita terus menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Nah ini tekstur buburnya dia udah jadi lembut dan cantik banget. Kemudian kita sisihkan sambil menunggu buburnya agak dingin. Setelah dingin, kita masukkan buburnya ke dalam piping bag seperti ini. Lalu kemudian kita siapkan wadah untuk buburnya. Ini aku memakai tin wol yang paling kecil. Lalu kita semprotkan bubur sumsumnya seperti ini. Kalau tidak ada piping bag di rumah, kalian bisa juga menggunakan sendok ya teman-teman. Nah, ini dia bubur yang tadi kita buat. Step selanjutnya, setelah kita masukkan bubur sumsumnya, lalu kita susun kemudian bubur candil dan juga mutiara di sebelahnya sampai penuh ya. Untuk penyusunannya, sesuai dengan selera kalian, bisa candil dulu ataupun mutiara terlebih dahulu. Lalu kemudian ini aku tambahkan daun pandan sebagai hiasan. Kalau kalian mau pakai kuah kinca, itu oke. Kalaupun kalian mau siram dengan kuah candil, itu juga bagus ya teman-teman. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.